Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santina Sari, NPM 80075. Video ini disuruh memenuhi tugas bimbingan konseling anak usia dini dengan dosen pembimbing. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan dua yaitu Ayuda Della Ramadan dan Lutfiah Putri Astri. Video kali ini akan membahas dengan bertema yaitu menghindari perilaku salah usai dalam pendidikan anak usia dini. Baik, langsung saja. Bagian A, menjalin komunikasi yang baik kepada anak usia. Proses pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif pada PAUD, maka pendidikan berhendaklah selain amanah dan profesinya dengan baik, harus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak. PAUD menjalin komunikasi dengan anak secara maka proses pendidikan, pembelajaran dan pembimbingan passion. Pendidik akan lebih memahami diri anak yang diasuh dan membuat jalankan lebih menyenangkan. Juga menegaskan bahwa pendidikan bukanlah aktivitas di Menara Gading dan bersifat formalitas belaka, melainkan juga konsentrasi dalam semua aspek perkembangan peserta didik dalam semua realitas. Dengan semua aspek perkembangan peserta didik dalam semua realitas, dengan membangun komunikasi yang baik berarti pendidikan juga membangun hubungan yang baik dengan anak. Mengajarkan kepada anak bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang baik dan membawa kemaslahatan bagi semua. Keberhasilan mengembangkan kepribadian yang kuat dan baik kepada anak. Dari keberhasilan pendidikan dalam memberikan teladan yang baik kepada anak didiknya. Sebaliknya, kegagalan seorang anak juga tidak terlepas dari kegagalan pendidik, baik orang tua maupun guru di PAUD. Dan berikan contoh yang baik kepada anak usia dini, tidak juga ada orang tua, bapak atau ibu, bahkan guru yang tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Itu keharusan bagi anak dan ini merupakan suatu tindakan yang logis agar merangsang anak mampu mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan benar. Anak dalam mengungkapkan pendapat ini berkaitan dengan apa? Yang orang usia anak 0 tahun. Bagaimana cara orang tua berbicara dengan anak-anaknya, bagaimana orang tua berbicara dengan pembantu rumah tangga, dengan tetangga, dan lain-lainnya. Sebelum orang tua mengajari anak untuk mengungkapkan pendapatnya secara baik, sopan, tegas terlebih dahulu, merekalah yang harus dalam berbicara dan mengungkapkan pendapat, harus memberikan contoh dalam berbicara dan mengungkapkan pendapat, memperlihatkan sikap berbicara yang sopan dan santun, tegas, dan mau menghargai pendapat orang lain. Anak yang terbiasa dengan tutur kata yang baik dan sopan, dia akan terbiasa berbicara dengan baik dan sopan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ada orang tua, bapak atau ibu, bahkan guru yang tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Dengan alasan jengkel atau kesal, ucap kali mereka berkata kasar dan jorok kepada anak. Bahkan mengeluarkan tempatnya. Hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya komunikasi yang buruk dan didik anak usia dini. Ciri-ciri komunikasi yang baik antara orang tua atau guru kepada anak
Kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata adalah menggunakan kata-kata atau ungkapan. Islam sendiri telah mengajarkan kepada semua umatnya, bila dengan suatu kaum, maka gunakanlah ucapan yang sesuai dengan kemampuannya. Perlu ditegaskan bahwa anak usia dini adalah anak yang masih dalam awal tumbuhan dan perkembangan, termasuk dalam aspek bedaan anak usia awal ini sangat perbedaan kemampuan mereka baik kognitif, bahasa dan perilakunya. Karena seorang pembelajaran dan pembimbingannya, maka setidaknya harus tahu rata-rata didiknya. Sehingga dengan mengetahui bahwa anak usia, para pendidik bisa memilih materi, alat geraga, media yang tepat saat menyampaikan pembelajaran dan pembimbingnya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam menjalin komunikasi yang baik dengan anak usia dini adalah melatih dan membiasakan anak berbicara sopan. Misalnya, dalam mengemukakan pendapat, di anak usia dini mengemukakan pendapat adalah melatih anak belajar berkomunikasi. Karena dengan mengemukakan pendapat, anak diajari bagaimana berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Dedel Ramadan, NPM 1811080143. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Santi. Untuk mengajari anak cara berkomunikasi dengan baik, kita sebagai orang tua atau pendidik harus melakukan berbagai cara, yaitu yang pertama, salah satunya yaitu dengan memberikan pengertian atau pelajaran tentang budi pekerti. Misal, dengan siapa ia berkomunikasi. Seperti misalnya ia dengan orang tuanya, maka ia harus berbicara atau berkomunikasi dengan sopan. Terus yang kedua, dampingi anak saat menonton televisi. Hal ini penting karena di zaman sekarang banyak sekali tontonan yang tidak layak untuk anak. Terus yang ketiga, usahakan memilih tempat yang terbebas dari kata-kata yang tidak pantas untuk anak usia dini. 4. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan anak tentang kebaikan. 5. Jadi contoh yang baik untuk anak. 6. Dorong ia untuk menyampaikan pendapatnya. Di sini kita harus bisa memberi anak kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, karena ini penting supaya kedepannya ia bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Putri Asti, NPM 1811080111. Saya akan menjelaskan tentang melakukan pendekatan pendidikan yang efektif pada anak usia dini. Sebuah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat akan menghasilkan output yang baik dan tepat pula. Dengan pendekatan pendidikan yang efektif, anak akan terhindar dari perilaku bermasalah. Suatu tingkah laku dikategorikan bermasalah apabila sesuatu yang tidak disukai adanya, 2. Ingin segera dihilangkan, dan yang terakhir mendatangkan kesulitan baik pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Tingkah laku anak dapat dikatakan tingkah laku yang bermasalah apabila yang pertama, konflik dengan orang lain, contoh seperti orang tua, teman sebaya, atau keluarga yang lainnya. Yang kedua, konflik dengan diri sendiri. Yang ketiga, kurang informasi diri. Yang keempat, kekurangan informasi tentang lingkungan. Dan yang terakhir adalah masalah kurang keterampilan. Adapun pendidikan yang efektif untuk anak usia dini yang memungkinkan anak terhindar dari perilaku salah usai. Yang pertama yaitu sistem Among. Sistem ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara.
Di dalam sistem Among terdapat 3 kategori. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yaitu pendidik berada di depan. Yang kedua, ing madio mangun kesuma, yaitu pendidik berada di tengah. Dan yang terakhir, tuturi handayani, yaitu pendidik berada di belakang, memberi dorongan, memantau, dan memberi daya agar anak bekerja sendiri. Yang kedua yaitu pola asuh. Pola asuh adalah cara pendekatan orang dewasa kepada anak, memberikan bimbingan, arahan, pengaruh, dan pendidikan supaya anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Pola asuh terdiri dari 3, yaitu pola asuh otoriter, yaitu pendekatan atau pengasuh yang berciri keras, disiplin yang tinggi, dan cenderung otoriter dari orang tua agar anak penurut, tertib, dan tidak melawan. Yang kedua yaitu pola asuh primitif. Pola asuh ini bersifat lunak, anak dibiarkan bebas dan diberi pertumbuhan secara normal. Yang ketiga yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh ini menekankan pada pemberian kesempatan terhadap anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar, tetapi penuh dengan pemantauan dan pengawasan. Ketiga pola asuh tersebut dapat dilaksanakan oleh pendidik sesuai dengan situasi, kondisi umur, dan perkembangan anak serta tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu bermain sambil belajar. Pada anak usia umur 2 sampai 7 tahun yaitu senang-senangnya belajar. Anak-anak senang sekali belajar di mana saja, maupun di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Suasana bermain perlu diciptakan oleh pendidik. Jika anak dalam keadaan senang, pertumbuhan dan perkembangannya akan berjalan secara lancar. Lembaga pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi anak tumbuh dan berkembang melalui permainan dengan prinsip bermain sambil belajar. Seperti biasanya yang dilakukan dalam lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu taman penitipan anak. Ada juga kelompok bermain mempunyai tujuan yang sama dengan tempat penitipan anak. Mengingat titik berat kegiatannya bermain, maka ruang untuk bermain anak dibagi menjadi beberapa area, yaitu area balok, area rumah-rumahan, memasak, bermain peran, area seni, area baca, dan area untuk bermain dengan tenang, area pasir dan tanah, area binatang dan tumbuhan, area agama, dan sebagainya. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa kesempatan bagi anak untuk bermain luas sekali dan semuanya berhubungan dengan tujuan penyelenggaraan PAUD baik pada penitipan maupun kelompok bermain. Harapannya agar anak yang bermain sambil belajar tersebut kelak jadi manusia dewasa yang berkepribadian yang utuh. Tujuan kelompok bermain adalah memberi kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan fisik, memberi bimbingan yang sesama agar anak memiliki sifat dan kebiasaan yang baik dan mencapai kematangan fisik dan mental yang baik. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.